Selamat datang di seminar bersama Gema Sesi 2 semasa 2020 bersama saya Indah Solihati yang akan menemani kalian selama beberapa jam ke depan dalam acara ini, tentunya dengan menghadirkan speaker yang nggak kalah serunya dari sesi pertama, yang nggak kalah inspiratifnya, yang nggak kalah insightful-nya. Dan aku mau terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang udah bekerja keras dari sesi 1 hingga sesi 2 saat ini. Kebetulan pembicara kita udah hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak Isti. Ya, Boleh halo. tolong? Selamat Ya, sore halo. semua, teman-teman. Sore. Halo Kak Isti, boleh dinyalain kameranya? Oh, bukannya Ah, udah nyalain ya? Udah, oke. udah dari tadi. Oke. Gimana kabarnya Kak Isti? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah, Hirobil Alamin, sehat. Gimana, Semoga Kak? semuanya sehat semua ya. Oh ya, amin, amin, amin. Sehat-sehat. Gimana Kak selama pandemi ini? Apa udah mulai bosen atau gimana? Saya menikmati sih malahan. Menikmatinya maksudnya dalam arti kuliah online. Saya juga kuliah loh. Eh, Wah, saya menikmati kuliah online, kerja online, walaupun kadang-kadang capek gitu kan. ya. Sementara kita bekerja work from home, kita berhadapan laptop berjam-jam, belasan jam. Nanti habis maghrib siap-siap lagi untuk ngadepin laptop lagi untuk kuliah gitu. Capeknya sama. Wih, keren, keren, keren. Nggak, nggak ini ya Kak, nggak berhenti untuk produktif ya Kak, biarpun. Lebih tepatnya muak ya Indah ya. Terpaksa dengan keadaan mau gimana lagi, dinikmati saja. Oh iya, benar, benar, benar. Oh ya, Sobat Pena, buat kalian, tolong aku mau minta tolong untuk dipin videonya Kak Isti supaya bisa fokusnya ke Kak Isti aja gitu. Nggak perlu ke saya. Malu sekali aku, jangan dong Indah aja lah. Nggak apa-apa, Kak. Kan sekarang Kakak star di sini. Aku nggak dandan loh ya, belum mandi juga. Nggak apa-apa, Kak. Nggak perlu Kita cantik. bukan Nggak ini perlu bukan dandan untuk rahasia jadi ini. cantik. Gimana, Kak? Udah aman ya, Kak? Insya Allah udah ya. Tadi kan udah belajar bagaimana ini kan share screen-nya kan. Oke. Oke. Seperti yang kita tahu nih, Kak Isti ini merupakan perempuan hebat yang kini menjabat sebagai redaktur Tempo.co. Benar kan, Kak? Bukan hebat ya itu. Saya akan Apa dong? jauh lebih tidak gini. Gimana ya menjawabnya? Saya jauh lebih tua, tapi saya berharap lebih banyak teman-teman yang bermanfaat untuk negeri ini daripada saya gitu. Nggak apa-apa, Kak. Kita emang harus tetap down to earth. Tapi saya akuin Kakak itu hebat loh. Platform Tempo.co itu kita semua udah pasti nggak meragukan lagi kredibilitasnya, nggak meragukan lagi eksistensinya. Terus juga kita bisa langsung bertemu, bertatap muka langsung dengan redaktur di balik kehebatan Tempo.co itu di sini. Tepuk tangan dulu. Nah, kayaknya nih teman-teman dari Semasa, Sobat Pena ini udah nggak sabar nih Kak buat uh, belajar dari Kakak, mengetahui tentang materi yang akan Kakak sampaikan. Oke. Pastinya penuh dengan inspirasi, penuh dengan apa namanya insight-insight yang membuat kita tuh bisa lebih open-minded lagi dengan mengusung tema kali ini social media influences in public opinion. Langsung Ini aja Kak. temanya berat sekali ya Indah ya. Kenapa? Temanya berat sekali. Oh, berat banget ya Kak. Kalau gitu boleh Kak nanti dijelaskan kenapa beratnya gitu. Langsung aja kepada Kak Isi, aku persilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Indah untuk kesempatannya. Saya mau buka presentasinya dulu. Ya,
Eh, Sesuai dengan harapan panitia, maka saya akan langsung menukik ke temanya adalah tidak sekadar buzzer. Karena ini yang diharapkan adalah influencer yang bekerja dalam public opinion gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman ingin menjadi bad influencer atau good influencer? Influencer biasanya banyak dipakai dalam berbagai bisnis, dalam memasarkan atau mempromosikan sebuah barang dan jasa. Ini, hello Halo ya, Kak, maaf. ya kenapa? Tadi ada sobat pena yang minta untuk diperbesar itu Oh ya gini ya, sorry ya, tulisannya. Maaf. Mohon maaf Kak, aku potong. nggak apa-apa. Gini, lebih gede. Gimana sobat pena? Udah gede belum? Oh, full screen. Nah, oke. Sorry. Oke, Nah, oke. Oke Kak, boleh dilanjut. oke, pilihannya adalah tadi influencer banyak dipakai untuk berbagai bisnis. Bisnis sih bukan hanya sekadar berjualan ya. Pada dasarnya semua buzzer itu menjual gitu kan, memasarkan atau mempromosikan sebuah barang dan jasa. Biasanya kalau ingin mencari influencer yang baik, itu tentu saja kita harus ada persyaratan khusus, paling setidaknya ada 5, yaitu berapa jumlah followernya. Oh, sorry sebentar. Pilih sesuai keahliannya atau spesifikasinya, reputasi influencer itu bagaimana, berapa jasa biayanya, dan tingkat engagementnya bagaimana. Oke, sebelum ke situ, kita akan melihat dulu data pengguna telepon, internet, media sosial Indonesia menurut Wia Sosial. Wia Sosial adalah firma yang mengurusi persoalan-persoalan internet di seluruh dunia yang dia ada di Amerika. Wia Sosial, populasi juta jiwanya ada di Indonesia ada 268. Ini untuk data Januari 2019 ya. Ada 268 juta jiwa, pengguna teleponnya 355 juta jiwa, pengguna internetnya ada 150. Ada sekarang kenaikan, ada sekitar 170, nanti di bawah ada. Kemudian pengguna aktif media sosial ada 150 juta, pengguna media sosial mobile ada 130 juta. Oke. Next, coba kita. Nah, kalau di seluruh dunia menggunakan internet itu ada 6 jam 43 menit. Menggunakan media sosial, ini di seluruh dunia datanya, ada 2 jam 24 menit. Menggunakannya untuk menonton televisi ada 3 jam 18 menit, mendengarkan musik 1 jam 26 menit, dan bermain game ada 1 jam 10 menit. Nah, di seluruh dunia, platform yang media sosial yang paling banyak digunakan tentu saja masih Facebook, sekitar 2 miliar, 2 miliar setengah, kemudian YouTube 2 miliar, WhatsApp 1 miliar, 1,6 miliar, FB Messenger 1,3, WeChat 1,151, ini pasti penggunanya orang Cina semua. Snapchat, Twitter, nah Twitter itu ternyata sedikit sekali, tapi ini kontribusinya pengaruhnya luar biasa nih dalam memporak-porandakan perpolitikan di Indonesia. Oke. YouTube di Indonesia itu menjadi media sosial terpopuler di Indonesia sebanyak ini, saya terlalu kecil ya angkanya ya, 84%, WhatsApp-nya di bawahnya 85%, 88%, kemudian WhatsApp tuh 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, Twitter 54%. Oke. Nah, Indonesia adalah negara pengakses internet tertinggi di dunia 174 juta. Ini sebenarnya enggak salah satu. Kita nomor 3 setelah India dan Cina. Kemudian ini yang uniknya. Jika di negara lain tadi 6 juta, seluruh dunia 6 juta berapa menit, kita 8 jam akses internetnya. Reach Facebook Indonesia nomor 3 terbesar di dunia. Oke. Nih, ini data di Januari 2020, jadi setahun kemudian. Total populasi 272 juta, penggunaan mobile phone ada 338 juta, tentu saja ini lebih besar dari jumlah populasinya sendiri.
kemudian penggunaan internet 175 juta, dan yang menggunakan aktif sosial media ada 160 juta. Oke. Nah, prediksi terbaru firma global Amerika ini yang via sosial tadi itu akhir Februari lalu, pengguna internet Indonesia pada 2020 tadi, yang saya sebut tadi 175 juta, atau naik 17% dari 2019. Jumlah ini setara dengan 64% atau sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia terakses dunia maya. Ini sebenarnya sangat potensial, tapi juga berbahaya. Oke, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa YouTube adalah pengguna media sosial yang paling banyak di dunia, di Indonesia. Nah, selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit atau 8 jam lah ya, per hari untuk berselancar di dunia maya. Nih. Waktu bercengkrama penduduk Indonesia ini dengan internet membawa Indonesia ke dalam 10 besar negara yang kecanduan internet. Indonesia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar negara paling lama menghabiskan waktu berselancar di internet. Ini sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu ketika kita sibuk dengan kampanye pilpres, kampanye pemilu, legislatif, itu kita berada di peringkat ke-5. Oke, sekarang kita langsung menganci ke persoalan penggunaan media sosial untuk kampanye politik. Sebenarnya ini bukan barang baru. Di Amerika bahkan sudah mulai dikenal penggunaan internet untuk kampanye untuk politik itu pada waktu zaman Bill Clinton tahun 1992. Tapi penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kampanye politik dilakukan pada sejak 2006. Rakyat Amerika sudah mulai menggunakan media sosial sebagai penyaluran aktivitas politik mereka. Bisa melalui Facebook, MySpace, dan YouTube. Barack Obama bisa menjadi contoh keberhasilan pemilihan presiden yang benar-benar memanfaatkan media baru sebagai sarana kampanye. Tentu kita masih ingat jargon yes we can gitu kan, amat populer di kubu Obama di dunia maya. Oke. Kita mau bicara soal propaganda. Bagaimanapun kehadiran para buzzer-buzzer itu memang diarahkan untuk menjadi alat propaganda pemerintah. Dalam salah satu teori propaganda, Bruce Newman, dia tuh marketing politik ya, ahli marketing politik, dia mengatakan marketing adalah proses memilih customer, menganalisa kebutuhan mereka, dan kemudian mengembangkan inovasi produk, advertising, harga, dan strategi dalam basis informasi. Bruce tidak mendefinisikan marketing sekadar memasarkan suatu produk biasa, tapi marketing dari produk politik berupa image politik, platform, pesan politik, dan lain-lain yang dikirim ke audiens agar mereka terpapar dan menjadi konsumen yang tepat. Nah, pakar propaganda itu adalah Harold Laswell. Pada tahun 1927 dia mendefinisikan propaganda dengan formulasi propaganda merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting atau berbicara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. 5 tahun kemudian, Laswell mendefinisikan propaganda sebagai teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan manipulasi representasi. Representasi ini bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau musik, sehingga periklanan dan publisitas ada di dalam wilayah propaganda. Sebenarnya definisi yang lebih mudah adalah propaganda politik adalah kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan sistematik dengan menggunakan sugesti atau mempermainkan emosi untuk mempengaruhi, membentuk, atau membina opini publik. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi seseorang, kelompok halayak, atau komunitas yang lebih besar agar melaksanakan atau menganut ideologi, definisi, sampai sikap, dan atau kegiatan tertentu dengan kesadarannya sendiri tanpa merasa dipaksa atau mereka terpaksa. Tapi dalam versi propaganda politik menurut Jacques Ellul pada tahun 1965, dia menyatakan bahwa propaganda politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk membentuk dan membina opini publik dalam mencapai tujuan politik, dalam kurung strategi atau taktisnya dengan pesan-pesan yang khas yang lebih berjangka pendek. Oke. Nah, ketika kita terdorong untuk ingin menjadi buzzer, tetap ada rambu-rambunya yang sebenarnya sampai sekarang masyarakat demokratis lagi mencoba menggodoknya
untuk merevisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena ada 3 pasal yang semula ditujukan, yang semula digunakan untuk menjerat, itu pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE. Mulanya ketiga pasal itu dimasukkan untuk menangkap para penjahat cyber, namun kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang ingin memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, kritikan, isi pikirannya kepada pemimpin daerah. Nah, berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman yang berbasiskan Undang-Undang ITE. SafeNet juga mencatat munculnya 4 pola pemidanan baru, yaitu balas dendam, barter hukum, membungkam kritik, dan terapi kejut yang sangat berbeda jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan Undang-Undang ITE itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mengharapkan ada diskusi lebih daripada saya menyampaikan lebih banyak lagi cerita, ya kan? Oke. Untuk Sobat Pena yang ingin bertanya, boleh banget langsung tulis di kolom chat, karena kita akan diskusi. Formatnya jangan lupa ya, nama, underscore, asal instansi kalian, dan juga jangan lupa pertanyaannya. Oke. Teman-teman panitia boleh dibantu untuk pertanyaannya. Ini sudah ada yang masuk nih, Kak. Oke. Pertanyaannya. Aku bacain ya, Kak. Yap. Oke. Dari Rangga. Ini langsung dijawab atau gimana? Kenapa? Langsung dijawab atau gimana? Iya, langsung dijawab. Oke. Jadi kita biar tektok gitu, Kak. Oke, dari Rangga Dwi Putra. Asal Universitas Esa Unggul. Pertanyaannya nih, Kak. Menurut pandangan Kak Isti, dengan masifnya dunia sosial media ini membuat kebanyakan masyarakat lebih bersemangat untuk mengunggah dan mengharapkan mendapatkan apresiasi dari dunia maya, dari konten atau informasi yang di-share-nya daripada bertindak sosial dengan orang sekitar. Bisa dibilang lebih apatis di dunia nyata daripada di dunia media sosial. Tanggapannya gimana, Kak? Itu sudah jelas ya. Dari begitu revolusi digital saat ini memang mau nggak mau mengubah gaya hidup kita yang tadi kan saya bilang tingkat kecanduan internet kita itu 8 jam per hari. Bayangkan 8 jam per hari ditambah 8 jam tidur gitu kan, itu sudah 16 jam. Ada 24 jam, ada 8 jam sisanya kemana? Dia aktivitas kuliah, dia aktivitas sama keluarga, aktivitas sama masyarakat sekitar, itu dibagi itu tinggal 8. Dari 8 jam itu udah dibagi berbagai macam. Artinya ya sudah, masyarakat kita itu seperti, saya sudah nggak boleh mengatakan ini bahasanya. Kalau mengatakan itu kan saya berdosa kalau mengatakan kita autis gitu kan, karena itu tidak diperbolehkan lagi. Tapi kita itu seperti dunia kita itu cuma ada di sekitar ini aja. Kita itu tidak bisa menikmati dunia luar yang begitu indah gitu kan. Kita terpaku dengan media sosial, terus kepancing terus gitu kan. Sampai kita lupa ada sesuatu yang lebih indah di luar sana. Apalagi kalau kita sudah misalnya ada materinya sangat menarik, sangat memancing emosi kita, ya sudah. Goodbye lah, dia mau jalan-jalan lah, mau ngobrol sama keluarga, mau ketemu pacar, itu semuanya ketika sudah emosi udah merasuk di sini, ini cara psikologis dia akan terus terpancing untuk terus menjawab, terus berantem di dunia maya. Mungkin Kak, kalau aku boleh tambahin, mungkin ada sekelompok orang yang mengharapkan nih ketika mereka menggunakan media sosial, mereka bisa lebih keedukasi gitu dengan konten-konten yang ada. Tapi justru sebaliknya, fenomena yang ada sekarang, banyak banget konten-konten kreator yang bermunculan, tetapi malah menyuguhkan, mungkin kontennya bisa dibilang kurang mengedukasi lah, Kak. Gitu. Iya. Ya, kecenderungannya sekarang kan hiburannya masyarakat saat ini kan adalah YouTube, ya kan? Mau nggak mau YouTube itu orang sudah mulai meninggalkan, anak-anak muda terutama meninggalkan televisi dan mereka menonton YouTube. YouTube itu justru yang paling banyak ditonton, nggak mungkin soal kuliah begini nggak mungkin yang menonton banyak gitu loh. Materi-materi yang berat nggak mungkin ada yang mau nonton sampai lebih dari
2.000 orang itu agak susah sekali. Materi TFB itu juga kalau di Indonesia enggak nonton segitu banyak orang. Tapi KKY nyanyi lagu yang penuh dengan ya intrik itu, yang penuh dengan apa, dibilang jiplak lah, dibilang inilah, bisa menonton sampai 20 juta viewer sekarang. Bagaimanapun bad influencer itu jauh lebih gampang terpatok di dalam top of mind-nya masyarakat kita. Kalau sesuatu yang menyangkut sensasi, dia akan lebih seneng nyangkut di kepala kita, karena itu menyangkut ke emosi. Hanya kita ikut-ikutan bereaksi, ikut-ikutan nonton, yang sebel jadi ikut nonton gitu kan, hanya untuk mencela, hanya untuk mencela balik gitu. Kecenderungannya masyarakat kita seperti itu. Oke, berarti kalau media sosial di Indonesia bisa dibilang kontennya tergantung pasar ya, Kak? Iya, tergantung pasar, dan bagaimanapun kalau konten-konten yang ada di YouTube, kita mau nggak mau kita harus mengakui mereka itu motivasinya bukan untuk edukasi. Ini memang menjadi PR besar bagi kampus-kampus, bagi masyarakat juga, untuk memberikan konten yang lebih bermanfaat buat banyak orang. Misalnya kita bisa mendapatkan manfaat dari konten Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan. Kita bisa mendapatkan masukan dari semua elemen, mulai dari yang influencer yang si Indira Kalista membuat klarifikasi introvert itu gitu kan, sampai Mahfud MD yang mengatakan jangan takut dengan Luhut gitu kan. Itu sedikit, sayangnya itu sedikit. Yang lebih banyak disukai apa? Justru konten-konten yang memang kurang mengedukasi, dan itu tantangannya buat teman-teman semua. Bagaimana kita bisa membuat konten yang kreatif, mengedukasi, tapi tentu saja juga bisa tidak rugi, memancing minat kita gitu. Benar banget. Dan menarik AdSense, yang penting itu menarik AdSense ya kan? Iya, jadi sekarang orang kebanyakan pengen jadi konten kreator bukan karena pengen kaya, tapi karena ingin dibalik udangnya gitu, Kak. Iya, karena pengen kaya, duitnya emang gede sekali gitu loh. Iya, benar banget nih. Oh ya Kak, mau membahas tentang buzzer, ini ada pertanyaan dari Ilham, asal Universitas Diponegoro. Bagaimana strategi Kak Isti sebagai bagian dari media nasional untuk memerangi buzzer-buzzer yang tak jarang malah kebanyakan masyarakat lebih percaya dengan buzzer tersebut? Nah, itu berita-beritanya kurang bisa dipercaya kredibilitasnya gitu, Kak. Boleh ya, Kak? Itu memang repotnya ya, Indah ya. Kadang-kadang kalau kalian bertanya bagaimana kita strategi kita, kadang-kadang kita pun frustrasi kalau mau ngomong kayak gitu. Jadi informasi-informasi dari kita itu kan sebenarnya kita udah berusaha melakukan cover both side, dari pihak sini sama pihak sini. Tapi kecenderungan masyarakat kita itu hanya suka membaca berita atau menonton berita yang kita sukai. Kalau berita itu ternyata tidak disukai, ya sudah, ditinggalkan gitu kan. Kalau enggak kita dibully. Tempo sekarang ini sudah di mana itu, di aplikasi sudah, di app-nya udah bintang 1 gitu kan. Itu strateginya siapa yang bikin itu? Itu siapa yang mengompori? Buzzer. Pengaruhnya buzzer memang luar biasa. Denny Siregar terus dengan followernya yang begitu banyak, ratusan ribu orang, dia mengajak orang untuk yuk kita kasih bintang 1 ke tempo.co. Detik juga sekarang 2, gitu kan. Bintangnya juga cuma tinggal 2 gitu. Jadi itu memang tantangan dari kita, dari pers Indonesia. Cuma kan kita begini ya, Indah ya. Strategi kita ya nggak punya strategi apa-apa. Yang strategi kita adalah, kita pers itu kan yang penting adalah berpihak kepada kebenaran. Kita berusaha untuk tidak menjadi corong pemerintah saja. Kalau pemerintah bagus ya kita apresiasi, kalau kita buruk ya kita kritik. Harus ada kontrol pemerintah yang harus bagus gitu loh. Gitu.
Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Dwi Sulistianingrum, Kak, asal Universitas Udayana, yang menanyakan tentang strategi untuk mengajak pengguna sosial media, pengguna media sosial untuk suka dengan konten-konten yang lebih mengedukasi. Ini pertanyaan yang sulit sekali ya saya jawab ya. Karena bagaimanapun ini kan uh, tergantung pada emosi. Tapi ya kembali lagi ke di media kami itu ada banyak cara-cara yang kita lakukan untuk mengkreasikan informasi sebagus mungkin. Ketika kita sudah mulai zaman YouTube, maka kita membuat konten-konten yang menggunakan kamera gitu kan. Kita juga punya YouTube gitu kan. Jadi kita sampaikan informasi melalui YouTube juga gitu. Itu bagian dari kita engagement kita kepada publik supaya mereka lebih teredukasi, supaya mereka lebih menyerap informasi-informasi yang lebih edukatif gitu loh. Ya itu satu-satunya cara untuk mengimbangi supaya masyarakat itu tidak melulu teracuni oleh hoax-hoax yang terus bertebaran, yang susah sekali diverifikasi, yang dilancarkan oleh satu orang atau satu kelompok untuk menjelekkan kelompok lain gitu. Kita ingin memberikan pengimbangan berita, ini loh fakta yang terjadi, ini loh berita yang terjadi. Tinggal kalian bagaimana kalian bisa mengunyah informasi itu dengan tepat. Bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa informasi yang ini kita sudah berusaha buat cover both side. Jadi bukan hanya sisi ininya salah satu aja, tapi 12 biar kita berikan tempat gitu. Oke. Menarik. Mungkin ini ada lagi masuk pertanyaan dari Ivina Nurul sama juga dari Muhammad Rafli Syafi'i. Sama-sama keduanya sama-sama menanyakan tentang gimana sih Kak kalau gitu caranya untuk memfilter tentang hoax yang beredar di media sosial. Biar kita tuh bisa ngebedain mana yang harus kita percaya ataupun bisa kita ikutin lah isi berita tersebut, Kak. Kalau dulu saya itu sebenarnya gampang sekali menentukan memilah-milih ini berita hoax apa bukan gitu kan. Satu, kalau dulu mungkin sekarang kalau dia itu berasa, kita lihat dulu ini siapa yang menghasilkan, yang memproduksi berita ini siapa. Misalnya kalau kita menerima berita dari broadcast WhatsApp gitu ya, berita broadcast dari WhatsApp. Ini hati-hati, ini. Oh, udah pakai kata hati-hati, itu sebenarnya sudah mulai oke lah ini hoax gitu. Atau share ke banyak orang untuk dunia yang lebih baik gitu, dengan kata-kata yang manis banget tapi share ke banyak orang untuk kita menyelamatkan dunia misalnya kayak gitu. Itu udah pasti hoax. Itu dua. Ketiga, kita lihat dulu ini siapa. Misalnya menghadapi COVID sekarang gitu kan, banyak sekali pendapat dari dokter ini gitu kan, mencegah ini gitu kan. Kita cek benar dokternya itu namanya siapa. Kita Google dokternya itu ada nggak dokter nama dokter ini. Kan biasanya ini pendapat dokter ini rumah sakit ini, kita cek benar nggak di rumah sakit ini ada dokter ini. Terus benar nggak dia mengeluarkan itu gampang di Google, gampang banget caranya. Saya biasanya kayak gitu. Biasanya saya kalau misalnya keluarga saya juga suka nge-share berita hoax gitu, saya bilang ini hoax, saya bilang gitu, lihat nih gitu kan, saya langsung tunjukkan. Nah kalau foto juga gampang sebenarnya, kita bisa lihat di image itu kan. Cuma saya nggak begitu tahu caranya gimana. Oke Kak, semakin banyak nih Kak pertanyaan yang masuk dari Andre asal PNJ. Kak, apakah ada pengaruh sosial media di Indonesia yang membuat rakyat Indonesia jadi cenderung konsumtif? Konsumtif? Iyalah. Dengan adanya e-commerce. E-commerce termasuk media sosial ya? Iya, iyalah. Dengan adanya e-commerce, semua dengan apa yang ada di tangan, kita langsung melihat. E-commerce bisa dijual di Facebook juga. Ya kan? Iya. Di semua media platform ada e-commerce-nya gitu loh. Nah, itu cenderung kita mengaitkan, misalnya kayak gini. Saya lagi baca berita di tempo.co aja gitu kan. Kita lagi baca, itu pasti ada kan ketaut sama iklan apa ketika kita misalnya kita suka buka Lazada atau buka Lapak.
Akhirnya itu yang muncul terus ketika kita lagi baca buku, kita lagi baca berita ya kan. Nah itu cenderung kita membuat konsumtif memang mau nggak mau. Apalagi kalau engagementnya dia sama kita itu begitu dekat, gampang. Itu Jadi yang akan sebenarnya, muncul terus. oke, jadi sebenarnya yang konsumtif itu media sosialnya, apa iklannya, apa penggunanya, Kak? Yang kalau yang konsumtif ya kitanya dong, kitanya kalau yang konsumtif. Oke, jadi Kalau jangan iklannya nyalahin emang dia hidupnya platformnya ya, dari Kak? situ gitu, dari AdSense itu, dari AdSense Google, AdSense ini. Tuh, gitu kan. Oke, berarti nggak sepenuhnya salah salah platformnya gitu ya? Nggak salah platformnya lah. Platformnya hanya menyediakan wadah. Tinggal kita lah memfilter. Apakah kita cukup kuat untuk tidak terpengaruh dengan iklan itu. Betul tuh, Sobat Pena. Nah, Kak, ada lagi nih, Kak, masuk pertanyaan dari Faridah, asal UNES. Agak sedikit panjang pertanyaannya, oke, akan saya bacakan. Anak zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan penggunaan medsos. Banyak dari mereka yang tidak menyaring postingannya yang dibagi. Sedangkan saat ini berbagai macam informasi itu bisa diakses secara bebas melalui internet tentunya. Bahkan ada informasi yang disalahgunakan. Bagaimana cara mengedukasi mengenai adanya UU ITE atau aturan lainnya dengan cara yang fun gitu, Kak. Dengan bahasa yang lebih youth biar bisa dinotis sama anak muda, Kak. Ini sebenarnya pertanyaan ini kembali ke teman-teman sendiri karena kalian yang lebih muda, jauh lebih muda dari saya, jauh punya pikiran-pikiran dan ide-ide gila yang lebih kreatif untuk membuat konten-konten yang lebih edukatif gitu loh. Dengan bagaimana membuat konten yang mendidik tapi tetap dengan gaya fun gitu. Kita bisa menggunakan memanfaatkan TikTok bukan hanya sekedar buat nari-nari gitu, tapi juga bisa menggunakan sebagai wadah edukasi gitu loh. Jadi jangan banyakin TikTok itu dengan misalnya yang dulu siapa itu yang di Siapa? apa Bowo? yang Dinda itu siapa itu Dinda Oh, Safai. oke, oke, oke. Jangan Aku banyakin agak sedikit TikTok dengan lawas. konten-konten seperti itu yang memang akan lebih banyak ditonton orang. Tapi kita bisa membuat TikTok yang lebih edukatif tapi fun gitu loh. Manfaatkan platform-platform yang ada dengan konten-konten yang edukatif dari kalian dengan ide-ide kreatif kalian yang lebih gila. Tapi itu masuk ke top of mind-nya netizen gitu. Gilanya dalam hal yang positif ya, Kak. Iya, maksudnya. Tapi kenapa sih, Kak? Aku setuju nih sama pertanyaan dari Rangga Dwi Putra asal Universitas Esa Unggul. Kenapa sih, Kak? Konten-konten begitu tuh banyak menyerang apa namanya? Kalangan dari milenial, terus juga generasi baby boomer. Karena kalangan teman-teman milenial ini kan, ini kalau saya bacakan ya, kelompok milenial itu kan kelompok yang memang tidak mau dibatasi oleh banyak aturan gitu kan. Mereka lebih suka menurut mereka pikiran mereka sendiri gitu. Nah itu yang tentu saja kalau media sosial itu akan lebih banyak diserap oleh kalangan milenial. Kalau misalnya kalangan saya juga terpapar oleh medsos luar biasa besar. Apalagi saya setiap hari informasi-informasi berita yang bisa saya follow up itu kan dari medsos juga. Tapi gimana ya saya menyebutnya ya? Saya angkatan tua gitu loh. Malu juga ngomongnya. Saya angkatan tua yang punya kebutuhan jauh lebih banyak. Artinya saya punya kebutuhan domestik, mengurusi keluarga saya punya kebutuhan mencari nafkah. Sementara kalau milenial kan dia selain sekolah gitu, dia kalau milenial dan generasi Z ya menurut saya ya. Kalau milenial sekarang kan sudah mulai bekerja juga, umur-umur usia dia udah bekerja. Kalau generasi Z itu terutama dia kan tugasnya cuma kuliah, sekolah gitu. Nah, sisanya itu buat apa? Ya buat bermedsos, buat main game gitu, buat berinteraksi dengan internet. Tapi saya justru punya harapan besar terhadap kelompok milenial dan generasi Z. Karena di tangan mereka lah pikiran-pikiran yang selama ini
out of the box, beyond, itu justru keluar dari kelompok-kelompok ini dengan kemampuan mereka untuk berselancar lebih banyak lagi di internet. Gitu loh. Saya justru punya harapan besar terhadap kelompok milenial ketimbang kelompok-kelompok saya sendiri yang sudah tua ini, sudah usia produktivitasnya sudah menurun jauh gitu. Jadi banyak banget harapan untuk kita nih, Sobat Iya. Kina. Justru kelompok milenial itu yang diharapkan dalam 2045 ketika Indonesia 100 tahun, teman-teman lah yang akan menggantikan kami-kami ini kan, mengisi negeri ini gitu. Kelompok generasi Z. Tapi nggak perlu nunggu bertahun-tahun kemudian untuk bisa. Oh iya, enggak, tentu saja. Bisa dimulai dari sekarang. Kan sebagai YouTuber selalu ada yang lebih muda juga, sudah usia belasan tahun sudah bisa jadi YouTuber ya kan? Bener banget nih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal YouTuber nih Kak, kan banyak banget yang bermunculan. Terus ini nyambung dari pertanyaannya Zikra, asal Politeknik Negeri Jakarta. Pertanyaannya, banyak banget nih Kak yang latah dengan tren media sosial, salah satunya mungkin tadi platform di YouTube. Nah, tipsnya gimana Kak supaya fenomena latah-latah di sini mungkin dalam hal yang apa nih, positif atau negatif? Negatif. Nah, karena kan kita semua tahu bahwa konten di media sosial itu belum tentu benar sepenuhnya. Jadi ada tipsnya mungkin Kak. Saya sih begini ya. Saya cuma bisa menyarankannya begini. Gunakan platform media sosialmu untuk belajar. Untuk belajar banyak hal. Meskipun itu mungkin saat ini dianggap buruk, tapi itu justru kita belajar supaya kita tidak seperti orang itu. Misalnya kita menonton menonton tayangan YouTube yang tidak edukatif, kita belajar supaya kita tidak seperti dia. Misalnya kayak Ferdian Paleka waktu dia membuat konten demi AdSense gitu kan, dia memberikan batu ke Transpuan gitu kan, kita belajar supaya kita tidak seperti dia gitu. Jadi kalau saya tipsnya adalah gunakan media sosialmu, gunakan platform yang ada, gunakan internetmu sebanyak-banyaknya untuk belajar, apapun wujudnya. Karena di situ kamu mengenal dunia gitu loh. Ketika kelompok milenial dan generasi Z lebih senang terpaku pada internet, ya itu maksimalkan. Jadi kecanduan kita 8 jam per hari orang Indonesia terhadap internet itu tidak hanya berkonotasi negatif, tapi di situ kita bisa belajar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terdepan. Oke Kak. Benar banget tadi. Nah, kalau gitu gimana sih Kak caranya untuk mengalihkan masyarakat itu agar tidak terbawa opini yang publik yang salah? Nah, ini berat banget ini pertanyaannya. Karena di dalam teori propaganda itu kemampuan para buzzer itu memang luar biasa untuk mengalihkan perhatian orang untuk memberikan dukungan kepada satu pemerintah tertentu atau kepada kelompok tertentu. Nah, dia sudah dibekali sebagai macam ilmu untuk menarik dengan kemampuan dia menulis, dengan kemampuan dia membuat konten yang memancing emosi kita untuk menyetujui pikiran-pikiran dia. Ini masalahnya adalah sekarang ini kita kan berada dalam new media, media sosial itu gitu kan. Media yang konvensional macam televisi itu sudah ditinggalkan lama. Kemudian media internet, masyarakat juga udah pilih-pilih, lebih suka menggunakan internet untuk bermain di medsos ketimbang menyerap informasi. Padahal menyerap informasi cuma sedikit, sebentar, kemudian bermain di medsos lagi atau ngegame, gitu kan. Ya, ini sebenarnya filternya ada pada diri kita sendiri sih. Tapi ini ya yang teman-teman, saya pengen banget kembali lagi ke soal dunia nyata. Bagaimanapun kita tidak berpijak di dunia maya selamanya gitu loh. Sebenarnya kesempatan adanya pandemi ini hikmahnya adalah kita punya kesempatan waktu jauh lebih banyak untuk bercengkrama dengan keluarga.
Kenapa kita nggak membuat konten keluarga, TikTok bareng-bareng dengan keluarga gitu kan? Tapi itu ada kehangatan keluarga, juga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk menstimulasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Teman-teman ada yang pernah melihat suka lihatnya TikToknya Indra Brasko sama anaknya itu nggak, si Nala itu? Ada yang udah lihat nggak? Itu menyenangkan buat saya. Hiburan itu hiburan saya. Jadi saya terus terang sekarang ini saya selama pandemi itu saya sendiri mengurangi bermain di media sosial karena udah mulai lelah gitu kan dengan omongan-omongannya buzzer-buzzer itu, dan itu soalnya menstimulasi orang untuk melakukan menghujat orang lain juga. Tapi saya menikmati Instagram sebagai tontonan atau YouTube sebagai tontonan yang membuat saya terhibur. Terhiburnya misalnya kayak itu, Indra, saya akan pilih-pilih, saya nggak akan sekadar cari, mohon maaf nih, saya bukannya saya haternya Rahmawati Cantika KKI itu, tapi saya akan pilih-pilih mana yang menurut saya lebih memenuhi selera saya gitu. Saya lebih suka nonton Lati daripada nonton Aku Bukan Boneka gitu kan. Saya lebih suka menonton Indra Brasko lagi TikTok sama anaknya gitu kan, daripada saya menonton TikToknya siapa ya yang sebenarnya TikTok juga, oh ya TikToknya Dinda Syafai gitu kan, sama males juga kan. Tapi karena pekerjaan saya juga kadang-kadang menggunakan berita-berita buruk itu untuk untuk membuat berita juga. Untuk membuat berita yang menunjukkan ini loh bodohnya orang itu gitu. Walaupun tidak dengan cara kasar, tapi cukup dengan kita menjelaskan ini kok apa namanya Dinda Syafai kok kayak gini gitu. Ya kita belajar dari situ gitu. Tapi itu semua balik lagi ke selera masing-masing ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita ya menonton mau diputar ulang-ulang tentang KKI Bukan Boneka juga sok, mau tentang Dinda Syafai juga silakan, atau konten. Betul, harus diakui Indah. Maksudnya gini, saya nggak suka KKI, tapi harus saya akui musik dia itu nancep di top of mind saya. Kering banget gitu. Saya lagi ngapain gitu, tahu-tahu. Apalagi setelah di cover sama Viera Tel gitu, sama si Widi sama Kevin gitu ya. Kepala saya itu selalu lagi habis bangun tidur gitu, kepala saya yang muncul adalah lagunya KKI itu. Ini kenapa sih ini? Dan itulah yang diharapkan oleh para konten kreator. Karya-karya mereka masuk ke sanubari, asik. Itu berarti keberhasilan dari konten kreator itu gitu. Benar. Itulah tanda kesuksesan para konten kreator. Nah, balik lagi ke Sobat Pena yang ingin bertanya, aku masih kasih kesempatan. Mungkin sekali lagi untuk yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di kolom chat nama, underscore, asal kalian, dan juga pertanyaan kalian. Nah, ini udah ada masuk pertanyaan dari Faridah, asal UNES. Pada awal presentasi tadi disebutkan bahwa pengguna Twitter termasuk kecil, tapi seringkali bisa berdampak besar terhadap isu politik. Sebenarnya apa kekuatan yang ada di masyarakat Twitter dibandingkan dengan Instagram atau Facebook atau medsos lainnya, Kak? Oke. Ini saya bisa jawabnya gini ya. Masyarakat, harus diakui masyarakat Twitter, pengguna Twitter itu tingkat latar belakang edukasinya jauh lebih cerdas daripada masyarakat Instagram. Kalau Instagram lebih suka menonjolkan gambar-gambar kan, dan ini masih relate dengan Facebook gitu loh. Facebook itu penggunanya kan banyak kan orang tua, banyak kan ibu-ibu. Saya sendiri ibu-ibu juga, tapi kadang-kadang kita tidak bisa memilah karena begitu banyak sekali pengguna Facebook, sehingga kita tidak bisa memilah, tidak bisa berpikir, tidak bisa menyerap informasi, mengunyah informasi ini hoax apa bukan. Nah, kalau di Twitter, itu dengan masyarakatnya yang jauh lebih teredukasi, dan kebebasan berbicaranya jauh lebih banyak, ada sering pingpong-pingpongan, ada debat yang tidak berkeseduhan, tidak selesai di Twitter. Diskusinya itu hidup. Itu yang menyebabkan pengaruhnya Twitter menurut saya jauh lebih banyak dalam persoalan perpolitikan kita. Kalau di Facebook lebih banyak soal hoax ya kan.
lebih banyak menyerang hoax. Iya, Facebook pengaruhnya besar banget memang waktu pemilu kemarin. Tapi hoaxnya itu lebih banyak hoaxnya ketimbang enggak. Kayak misalnya Saracen, teman-teman inget gak ada kelompok Saracen yang Ingat-ingat aku ingat. digunakan waktu pilpres kemarin? Itu dia lewatnya dari mana? Facebook. Karena lebih mudah mempengaruhi, menstimulasi pikiran orang-orang, pikiran ibu-ibu, pikiran kelompok-kelompok bukan hanya ibu-ibu ya, kelompok-kelompok yang lain gitu kan. Karena pengguna Facebook jauh lebih banyak. Tapi kalau Twitter ada diskusi di situ, ada diskursus yang ada di situ, yang saling pingpong-pingpongan. Dan biasanya masyarakat Twitter kita itu banyak kan dilakukan apa? Banyak kan diutarakan oleh para peneliti kita, para dosen-dosen kita, mereka aktif di Twitter. COVID ini yang paling banyak pengaruhnya mana? Twitter. Kalau teman-teman melihat di Twitter ini sekarang makin banyak sekali dokter-dokter yang menjadi influence gitu, menjadi influencer ya. Macam dokter apa dokter Dirga, dokter Berlian Idris, dokter Priyono itu selalu menjadi rujukan di Twitter. Saya menggunakan Twitter sebagai silent reader, sorry. Saya bukan pengguna aktif Twitter, tapi saya menikmati perbincangan di Twitter karena di situ diskusi itu muncul. Karena di situ kita bisa memilah-milih dari masyarakat, dari pengguna Twitter tuh kita bisa tahu bahwa informasi ini hoax apa bukan. Langsung dijawab saat itu juga. Kalau Facebook kadang-kadang masih lama gitu kan. Mengendap dulu habis itu disebar. Diskusinya nggak cepat. Aku setuju Kak, aku juga salah satu penikmat Twitter, tapi Twitter menurut aku lebih ke arah healing sih Kak. Soalnya banyak banget netizen yang lucu-lucu di sana. Iya. Dan harus kita akui netizen di Twitter itu jauh lebih demokratis, jauh lebih merdeka untuk berbicara tanpa takut kita diserang balik gitu loh. Ya kita akan diserang, tapi tidak akan segila di Facebook. Kalau di Facebook tuh sampai kadang-kadang sampai kita dibunuh banget di karakter kita gitu kan. Walaupun saya pernah jadi korban Twitter sih, korban netizen yang di Twitter, saya dihabisi karakter saya ketika saya lagi membuat berita lucu, berita hiburan aja, tapi dimanfaatkan oleh buzzer politik, padahal niat saya cuma buat berita lucu aja, tapi dimanfaatkan oleh media buzzer politik, digunakan dia untuk mencari uang, nama saya jelek, saya dikuliti habis-habisan, semua akun media sosial saya di tracking sama mereka, sampai background pendidikan saya semuanya dibuka di Twitter. Saya korbannya juga, tapi ya udah, kan yang penting kita bisa mengendalikan diri, yang penting kita bisa mengendalikan diri. Kalau kamu punya kekuatan mental, nah ini tipsnya bermain di media sosial adalah jaga mental kamu, kendalikan diri kamu, supaya kalau kamu tidak kuat mental, nggak usah bermain di media sosial. Kalau kamu gampang terusik oleh emosi, gampang terusik oleh kemarahan karena di Twitter atau di Facebook atau dimanapun, nggak usah main di media sosial. Karena di situ kamu akan habis sendiri. Setuju Kak. Karena kan apa yang kita tulis, apa yang kita buat di media sosial itu tertanam di top of mind orang-orang kan. Ya, saya mau cerita tentang diri saya. Saya 2017, saya kan pemilih Jawa Barat ya. Saya pemilih Jawa Barat, saya bukan pemilih DKI. Tapi ada beberapa teman saya di medsos mengenali saya dekat dengan salah satu kandidat. Mengenali saya dekat dengan salah satu kandidat di DKI itu. Habis saya dihujat habis-habisan. Saya kehilangan banyak teman, saya dipermalukan, saya dihujat, dibully habis-habisan sampai kemudian saya sakit, Indah. Itu real. Sampai saya keluar masuk rumah sakit itu. Kenapa? Karena saya tidak kuat mental waktu itu. Kuat mental. Sampai akhirnya saya berpikir, goblok sekali ya saya ini ya. Saya kan bukan pemilih DKI. Kenapa saya harus terusik gitu loh sama orang-orang yang
membuli saya gitu. Aku turut merasa bersalah juga. Maksudnya bukan bersalah, tuh turut bersedih juga ke atas yang udah terjadi di masa lampau. Tapi adanya itu kan justru sebagai penguat kita di sekarang kan, Kak. Iya, Hmm. itu tipsnya adalah kita harus lebih slow. Kendorkan, nah ini tipsnya adalah kendorkan mental kita. Lebih slow menghadapi apa namanya emosi-emosi yang ada di media sosial. Yakinkan dalam diri kita itu bahwa itu dunia maya. Dunia yang nyata itu adalah saya punya keluarga yang bahagia, saya punya teman-teman di dunia nyata yang jauh lebih bersahabat, jauh yang mereka akan datang pada saat saya sedih, dan mereka akan juga datang pada saat saya senang. Gitu loh. Itu aja sih kalau buat saya. Itu yang akhirnya membuat saya sembuh. Saya sempat keluar masuk rumah sakit loh gara-gara itu. Dan sejak itu saya merasa diri saya bodoh banget gitu loh. Keren banget. Aku tuh salut banget sama orang yang bisa keluar dari masa-masa sulit dan justru sekarang malah semakin berkarya gitu, melebarkan sayapnya di arah-arah yang positif kayak Kak Isti ini. Hmm. Nah, teman-teman, Sobat Pena, makanya kalau misalnya kita ingin berkarya di media sosial, selain kita punya ide, kita juga harus punya mental yang kuat untuk menghadapi dunia maya itu kita gitu. Masih banyak yang peduli tentang kita. Benar kan, Kak? Halo, aku nggak begitu dengar. Gimana dah? Sorry. Oh ya, oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Oke, langsung ke pertanyaan aja kali ya, Kak. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Raka. Ini Raka teman kita dulu ya. Sepertinya. Halo Raka. Oke. Ini Raka dari Seman 115. Bertanyanya, apa pendapat Kak Isti tentang traffic di dunia media sosial ini memanfaatkan kebodohan demi dapat frame yang berdampak negatif ke penontonnya. Terus gimana, balik lagi Kak, gimana caranya kita memfilter kita sama keluarga kita bahkan dari hal-hal seperti ini? Gimana sih aku nggak begitu paham. Apa pendapat kakak tentang traffic di dunia media sosial yang memanfaatkan kebodohan demi dapat fame oke yang berdampak negatif? Dapat panggung gitu kan maksudnya. Ya gimana ya? Itu kan kembali ke kita ya. Saya juga susah menjawabnya itu karena kembali ke bagaimana kita mau punya kemampuan untuk memfilter gitu loh. Ya memang ini jahatnya dunia maya. Kita memanfaatkan traffic justru yang memang yang menampilkan kebodohan itu, menampilkan kedunguan itu, yang bahasa kasarnya kedungu banget, menampilkan yang mengerikan itu justru lebih banyak naik trafficnya, justru lebih banyak dilihat gitu kan. Itu emang kreatif apa namanya pikiran-pikiran orang yang youtuber atau influencer yang dia tahu cara, berarti dia pinter tahu cara memanipulasi pikiran kita gitu loh. Dia tahu mana yang disukai, dia tahu mana yang memancing duit banyak gitu, yang memancing AdSense banyak dari Google, dari YouTube gitu. Nah, tinggal adalah kita sebagai konsumennya. Kita bagaimana kita memfilternya supaya kita tidak terperangkap oleh konten-konten itu. Kita tidak terjerat oleh konten-konten itu sehingga kita mengikutinya. Selalu diingatkan bahwa gini Raka, selalu ingatkan diri kita bahwa kita punya keluarga yang jauh lebih bahagia. Selalu kita mengingatkan bahwa Indonesia itu jauh lebih indah kalau kita berjalan-jalan di luar. Kalau kita berwisata, melihat keindahan alam kita, keindahan budaya kita, ketimbang kita terus-menerus terkungkung di dalam dunia maya yang cuma ukurannya dalam satu genggaman saja. Bagaimanapun jauh lebih indah daripada kita asik boleh gitu loh. Kita berselancar, kita membaca berita-berita travel gitu. Tapi dari situ kita tahu kita pengen melihat dunia luar lebih indah dari internet itu. Setelah kita membaca di internet ada dunia yang indah, ada daerah-daerah yang bagus, ya oke besok kita rancang kita mau ke situ bersama dengan keluarga. Itu cara memfilternya.
Setuju, Kalau setuju. kita pengen menstimulasi, kita terstimulasi untuk membuat konten yang bagus, ya bagus juga. Tapi tantangannya adalah negeri ini ada di dalam tangan teman-teman semua. Negeri ini ada di 2045, negeri ini pemimpin-pemimpinnya adalah teman-teman semua gitu loh. Nah, tentu saja kita ingin menghasilkan generasi emas yang jauh lebih bagus gitu. Kita menghasilkan anak-anak muda yang akan membawa masa depan negeri ini jauh lebih baik dari yang sekarang gitu kan. Tugas teman-teman juga adalah bagaimana kita mengurangi hoax, menggunakan banyak manfaat dari Twitter itu, dari internet itu sendiri gitu. Benar. Kita jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya? Emang banyak banget karena media sosial juga kita nggak bisa bendung konten-konten yang berseliweran cukup banyak. Jadi salah satu caranya yang paling penting dari kita sendiri, kita harus bisa untuk memfilter yang mana yang kita suka, yang mana yang bisa berdampak baik ke diri kita. Dan juga kalau misalnya untuk keluarga tadi, mungkin kalau untuk anak-anak bisa pakai metode yang kids supaya Ya, bisa bisa. lebih terfilter lagi. Sama ini ya, Indah ya. Ada tips juga yang saya pernah, saya lupa namanya siapa itu ya. Dia pakar teknologi juga, teknologi informasi. Dia menjauhkan gadget dari meja makan setiap jam 6 sore. Jadi ketika makan malam, dia tidak mau ada gadget ada dari meja makan itu. Dia singkirkan dulu selama 1 jam, itu mengurangi kita ketergantungan kita selama 1 jam itu, dan kita mengenal lebih dekat keluarga kita. Itu tipsnya. Memang nggak bisa segratis itu. Apalagi kalau udah kecanduannya udah luar biasa kecanduannya. Tapi gunakan misalnya waktu makan malam itu untuk menjauhkan diri kita dari gadget. Ngobrol dengan keluarga, ceritakan keluhan sehari ini apa, ketemu dengan siapa, diskusi bagaimana baiknya besok. Coba berikan perhatian kepada adik kita, gitu kan, kalau kita punya adik, pada kakak kita, atau misalnya ngobrol tentang COVID gitu kan. Misalnya kita punya kakak yang tahun ini lulus 2020 gitu, yang nggak bisa kesempatan mengikuti wisuda dengan secara nyata, tapi harus secara virtual gitu. Kita berempati gitu. Kita mendengarkan, kita punya waktu jauh lebih banyak untuk bersama dengan keluarga. Boleh dinote banget itu jawaban dari Kak Isti. Saya mau cerita sedikit ya. Ya, boleh. Kemarin kan saya bilang sama Indah, 5 hari sebelum Lebaran, suami saya kena serangan jantung. Tapi itu mengubah hidup kami semua. Terus terang, saya banyak melihat gadget, suami juga kalau ngobrol juga melihat gadget gitu kan. Nah, ketika dia mengalami serangan jantung, pada saat itu momen yang benar-benar kita merasa, oh ya, kita itu keluarga gitu kan. Harus saling mensupport satu sama lain, harus saling memberikan dukungan. Dan harus saya akui, setelah itu saya jauh lebih, hubungan saya dengan suami saya jauh lebih baik, karena kami kalau pergi sama-sama nggak mau membawa handphone. Kita nikmati gitu loh. Seru banget. Nggak mau, ya bawa handphone kalau misalnya ada yang menarik dulu foto, kita foto. Tapi kalau udah lagi makan, kita lepaskan handphone itu, kita ngobrol banyak. Tapi oke, mungkin untuk itu bagus banget sih Kak saran kayak gitu. Mungkin kalau saya pribadi atau teman-teman yang masih kuliah juga, apalagi di PJJK, di tengah pandemi COVID-19 ini kita kuliahnya online kan, jadi kayak harus terus-menerus lah istilahnya pegang HP. Nah, Sobat Pena, karena waktunya kita sudah terbatas, sudah sore banget. Mohon maaf banget pertanyaan-pertanyaannya udah selesai sesi pertanyaannya. Jadi buat kalian yang belum sempat kenotis sama kita untuk pertanyaannya, nanti boleh kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin bisa kontak atau
atau gimana lah, nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Jadi aku pengen bacain notulensi tadi ya Kak, dari materi yang udah Kak Isti sampaikan sama sepanjang kita ngobrol. Jadi media sosial ini tuh memiliki pengaruh yang cukup besar, bukan cukup, sangat besar bagi kehidupan kita. Karena kita juga apa sih namanya, udah akrab banget dengan media sosial, terlebih di masa-masa seperti sekarang ini. Dan sebagai pengguna, kembali lagi nih ke kitanya, tanyakan kita tuh sukanya seperti apa, terus maunya kita tuh ketika membuka sosial media, apa sih konten yang harus bermunculan, itu balik lagi semuanya ke diri kita. Kita memfilternya seperti apa, juga sesuaikan dengan ya yang kita inginkan di media sosial. Jadi karena segala informasi yang kita dapat itu bisa membuat kita lebih berkembang lagi kalau kita udah pandai dalam memfilter. Jadi semuanya kembali lagi ke diri kita. Oke Kak, makasih banyak Kak Isti dan semua teman-teman ya. Dan juga sahabat. Terima kasih banyak ya, semoga kita masih punya kesempatan untuk berdiskusi lagi kapan gitu. Oke, jangan. Nah, kalau gitu jangan bosan untuk selalu pantengin IG-nya Semasa _2020 karena kita masih punya satu sesi lagi di hari yang sama, di jam yang sama, dan di platform yang sama dengan pembicara dan moderator yang gak kalah serunya dan gak kalah inspiratifnya dari sesi pertama dan sesi kedua ini. Ya. Jadi saya Indah Soliati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Isti. Iya, sama-sama. Makasih Indah.